adalah seorang filsuf Prancis dan teoretikus sosial budaya, terutama pada budaya media, yang paling provokatif selama tahun 70-an dan 80-an. Pemikirannya mempengaruhi kajian sosial budaya abad 21. Baudrillard diakui dan ditempatkan sebagai tokoh postmodern radikal di samping Francois Lyotard, Michel Foucault, dan Jacques Derrida. Pengakuan yang ia dapat karena ia melihat bahwa ada perbedaan yang cukup mendasar antara apa yang disebut modern dan postmodern. Karena menurutnya kebudayaan modern dan postmodern secara mendasar berbeda, maka harus diperlukan cara pandang baru, teori konsep baru, atau paradigma baru untuk menjelaskan dan memahami proses sosial budaya yang telah berubah drastis. Pemikiran-pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Nietzsche, Marcel Mauss, Marc Saussure, dan Sartre. Pengaruh pemikiran Marx termasuk besar dalam pemikiran Baudrillard. Akan tetapi dia tidak menerima begitu saja gagasan Marxis. Tulisannya menunjukkan bahwa dia adalah pengkritik Marxis. Pengaruh Marx terlihat dari minatnya menerjemahkan beberapa buku Bertolt Brecht dan Arnold Weiss, yang keduanya adalah paham Marxis. Baudrillard dikatakan pengkritik yang hebat. Ini terlihat dari kritiknya terhadap konsep Marx tentang nilai guna dan nilai tukar, dengan menggantinya dengan nilai tanda dan nilai simbol. Melalui buku Simulasi, Baudrillard mengemukakan tentang kondisi masyarakat barat sekarang ini yang menurutnya merupakan representasi dari dunia simulasi. Dunia simulasi adalah dunia yang dibentuk oleh berbagai hubungan tanda dan kode secara acak tanpa acuan atau referensi yang jelas. Pada dunia simulasi ini, kita tidak lagi membedakan secara tegas mana yang asli, real, palsu, dan yang semu. Kesatuan dari berbagai realitas inilah yang disebut dengan simulakra. Simulakra adalah perpaduan antara nilai, fakta, tanda, citra, dan kode. Marx melihat komoditas sebagai bagian dari produksi. Kemudian Veblen, seorang sosiolog, memasukkan pada lingkaran konsumsi. Ketika objek konsumsi dianalisis sebagai tanda, maka objek dilihat tidak memiliki sifat-sifat intrinsik yang membuatnya bermakna, karena sebagai tanda objek yang sama menimbulkan makna yang berbeda. Barang-barang konsumsi merupakan sistem kode atau tanda yang bekerja sama, sehingga tidak ada objek khusus yang dipahami di luar sistem. Simulakra. Istilah simulakra dan simulasi memiliki perbedaan yang tipis. The Oxford English Dictionary memberikan pengertian simulakra dengan aksi atau tindakan menirukan dengan maksud menipu. Selanjutnya dikemukakan penjelasan lain. Asumsi atau penampilan palsu, kemiripan permukaan, tiruan dari sesuatu. Konsep simulasi seperti ini dapat diberikan penjelasan dengan simulasi sebagai tiruan pesawat terbang ketika seseorang calon pilot belajar menerbangkan pesawat terbang melalui tiruannya. Sementara simulakra didefinisikan sebagai sebuah citra material dibuat sebagai representasi dari berbagai orang atau sesuatu. Sesuatu hanya memiliki bentuk atau penampilan tertentu tanpa memiliki substansi, hanya citra gambaran yang kurang menunjukkan sesuatu yang real.
Baudrillard mengemukakan bahwa kita sekarang berada dalam era simulasi atau zaman di mana keaslian dan dunia kultural lenyap. Simulasi adalah penghilang antara yang real dan imajiner, yang nyata dengan yang palsu. Untuk mempermudah memahami pengertian tentang simulasi, maka ada beberapa contoh yang dapat membantu kita untuk memahami. Yang pertama yaitu Irak dalam Perang Teluk, di mana sebagai simulasi perang nuklir antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang sesungguhnya tidak pernah terjadi. Yang kedua, ada pertandingan sepak bola, misalnya pada Piala Eropa pada tahun 1987 antara Real Madrid dengan Naples, dilaksanakan pada malam hari tanpa penonton atau kosong karena kebrutalan supporter Real Madrid pada pertandingan sebelumnya. Meskipun tidak seseorang pun yang menonton secara langsung, namun jutaan orang menonton pertandingan itu lewat televisi. Nah, pertandingan yang ditonton lewat televisi ini merupakan simulasi atau citraan, bukan realitas aslinya. Kemudian hiperrealitas. Sherry Turkle tahun 1997 melukiskan tentang realitas visual sebagai berikut. Realitas virtual memberikan gambaran-gambaran yang lebih nyata dibandingkan dengan kehidupan itu sendiri. Dalam era simulasi, segala sesuatu hancur menjadi sesuatu yang lain, segala sesuatu meledak ke sesuatu yang lain. Impulsi atau peledakan adalah penyusutan ke dalam masing-masing yang lain, peringkasan yang luar biasa, penghancuran dua arus tradisional ke dalam satu arus lain. Baudrillard 1983. Baudrillard memberikan contoh di mana talk show televisi larut ke dalam kehidupan dan kehidupan larut ke dalam televisi. Kehidupan menjadi simulasi dan sebaliknya, simulasi menjadi kehidupan. Contoh hiperrealitas, Baudrillard memberikan beberapa contoh dan salah satunya adalah tentang pornografi, yang mana menurutnya pornografi sekarang lebih seksual daripada seks. Seksualitas pornografi adalah hiperrealitas. Rojek dan Turner memberikan contoh hiperrealitas bagaimana ahli NASA menyempurnakan gambar yang diberikan atau diperoleh melalui satelit agar gambar lebih indah dan kelihatan spektakuler. Nah, inilah yang dimaksud oleh Baudrillard ketika hiperrealitas itu lebih real dari realitas itu sendiri. Kemudian fashion sebagai penanda dan pastiche.
Dalam kebudayaan modern, fashion menjadi faktor penting dalam menentukan identitas seseorang, yang menentukan seseorang dikenal dan diterima. Pada zaman kerajaan dulu terdapat perbedaan yang jelas antara pakaian yang digunakan oleh setiap status sosial yang dimiliki seseorang. Kemudian pada era modern, fashion berkaitan dengan pilihan pakaian, gaya, atau identitas. Pada masyarakat modern, fashion dibatasi oleh kode-kode gender, sehingga tidak bebas laki-laki atau perempuan menggunakan pakaian yang diinginkan. Kemudian realitas ekonomi. Realitas ekonomi, fashion membatasi orang dengan ekonomi standar atau menengah ke bawah belum tentu bisa memakai pakaian atau fashion yang digunakan oleh orang-orang kalangan atas. Kemudian kekuatan reformis sosial yang mendikte apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang mungkin dan apa yang tidak. Kemudian pelanggaran terhadap kode-kode gender. Fashion merupakan cara terbaik untuk menandai seseorang sebagai sampah masyarakat. Nah, kemudian fashion juga bisa menjadi kode-kode gender, yang mana ketika seseorang berpakaian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, maka dia akan dianggap sebagai sampah masyarakat atau telah melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kemudian seduction dan pertukaran simbol. Baudrillard mengemukakan istilah seduction, birahi, rayuan hasrat yang berkaitan dengan simbol. Melalui konsep ini memberikan wajah baru bagi pertukaran simbol. Melalui konsep ini, sebagaimana dikemukakan oleh Ionesco, Baudrillard memberikan wajah atau pemaknaan baru bagi pertukaran simbol. Dunia kontemporer sebagaimana dikemukakan Baudrillard dihantui oleh pertukaran simbol sebagai alternatif non-rasional, sehingga pertukaran simbol memiliki banyak peran dalam kajian tentang manusia. Kita bisa mengidealkan kejernihan yang sempurna, akan tetapi tidak mungkin kejernihan yang sempurna adalah obscene atau cabul karena menjadi sesuatu dipamerkan secara nyata. Baudrillard tampaknya lebih menghargai adegan yang melibatkan ilusi dan ketiadaan. Nah, ini terbukti dalam tulisan Riger tahun 2003 halaman 184. Adegan adalah pemikiran Baudrillard adalah ruang yang mempesona dan arena permainan bebas. Baudrillard telah mencontohi seperti yang sebelumnya, yaitu tentang pornografi. Sebagai salah satu contoh kecabulan, selanjutnya ia menyatakan kecabulan memiliki semua wajah modernitas. Kemudian ilusi. Ilusi bagi Baudrillard bukanlah sesuatu yang palsu, karena memalsukan ilusi sama dengan memalsukan tanda. Kita harus memahami pemikiran ini dalam konteks pemikiran Baudrillard tentang simulasi dan hiperrealitas. Dalam pemikirannya, ia bercerita tentang birahi, akan tetapi birahi sebagai sesuatu yang misteri. Menurut Baudrillard, kecabulan memiliki semua wajah modernitas, seperti segala sesuatu di dunia modern nyata. Segalanya difilmkan, disiarkan, dan disiar ulang. Kita telah menjadi orang yang dihantui oleh diri kita sendiri. Nah, kemudian